itu ke lantai sana, Pak. Itu sebuah komitmen dia. Itu namanya penghambaan. Jadi diri kita yang kasar ini kita turunkan. Karena ini bukan kita. Kan saya katakan, ini bukan kita. Kita ada di dalamnya. Kita ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di sini semua itu cuma penampakannya saja. Penampakan kasar istilahnya. Ada penampakan halus ya. Kita ini penampakan kasar. Nah, karena itu jangan pernah mempercayai diri sendiri. Ada sebuah doa yang sering diajarkan Rasul, begini doanya. Allahumma la takilni ila nafsi tarfatal aini. Itu doa bagus itu. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku, ya, aneh itu kalimat bahasanya. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata, kelopak mata ini. Itu artinya apa? Itu artinya kita gak percaya sama diri kita sendiri, atau berbahaya kalau kita dibiarkan Tuhan sendirian, gak dijaganya. Karena coba Anda perhatikan, kecelakaan itu terjadi berapa detik. Kalau Anda naik sepeda motor atau Anda naik mobil, hanya sekelebat aja. Gak tahu kita, tiba-tiba derak, udah kena. Itu namanya sekelebat mata. Iya, tahu udah patah kaki macam-macam. Hanya gara-gara kehilangan konsentrasi sepersekian detik, sepersekian loh. Itu berbahayanya kita kalau diserahkan Tuhan kita kepada diri kita sendiri. Karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan, jangan engkau serahkan aku kepada diriku, walau hanya sekejap mata. Ya, kita minta selalu kepada Dia. Makanya iyyaka na'budu baru diikuti dengan iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Di komitmennya jelas. Harus itu dibuat komitmennya, dan itu ekspresinya harus pas. Nah, hanya kita namanya manusia, orang banyak menawarkan kepada kita kan gitu, pertolongan. Banyak orang menawarkan kepada kita penghambaan. Kalau kau patuh kepadaku, masa depan kau jamin. Kalau kau begini, kau orbitkan. Tapi there is apa kata orang bilang? There is no such thing as free lunch. Tidak ada yang makan siang gratis kalau dalam dimensi duniawi. Semua pakai transaksi kan sekarang. Memangnya kalau orang mau mempromosikan Anda atau mau menjamin hidup Anda, dia akan beri gratis? Gak ada gratisnya. Selalu ada imbalannya. Tapi kalau kepada Allah, free for charge. Gak ada charge-nya. Kalau saja Allah itu memperlakukan transaksi seperti kita, kalau nggak sholat di bloknya udara, ya, iyalah. Sebenarnya kalau Allah mau membuat manusia baik sih gampang. Kalau kau nggak Islam di blok udara, tapi ya mau Islam kau mau Kristen mau Yahudi mau apa, sama-sama bisa hidup oksigen gratis. Atau udah masuk Islam semua. Kalau kamu nggak sholat nggak bayar zakat, sesak napas gitu. Enggak ada. Tidak ada. Itu semuanya gratis. Ya itulah hanya Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita sebuah komitmen yang betul-betul tulus, itu pun untuk keselamatan diri kita dunia akhirat. Jangan pernah pikir sholat itu untuk keuntungan Tuhan. Enggak ada untungnya buat Tuhan kita sholat. Kita disuruhnya sholat itu adalah karena salah satu rahmatnya. Itu sebab disebut tadi Ar-Rahman
Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka dimintanya kita melapor setiap waktu. Dan tidak boleh lepas dari dia. Karena kalau kita lepas, kita dimakan setan. Dua saja tadi kan. Kalau kita tidak menjadi Abdullah, kita menjadi Abdul Syaitan. Abdul Syaitan itulah yang disebut tadi Abdul Fulus bin Abdul Butun, atau Abdul Butun bin Abdul Fulus. Budak perut dan budak uang. Jadi ketika pilih masuk sini atau masuk ke restoran, dia pilih masuk mana, itu menentukan sebenarnya kan, mau masuk mana dia ini. Iya. Kalau cuma mikirin perut aja, tak mau lagi ngaji, ya udah tahulah kita kelasnya. Nah, gitu. Jadi kalau masuk kantin dulu baru masuk kemari itu lebih bagus kan. Atau masuk sini dulu setelah masuk kantin. Nah, ini dia sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita sholat setiap hari membaca Al-Fatihah karena ada 3 bagian komitmen penting di situ. Yang pertama, kita memproklamirkan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Yang kemudian yang kedua, kita komitmen kepada Dia, buat perjanjian bahwa hanya Dia yang kita tempat mengabdikan diri, dan hanya kepada Dia kita minta tolong, tidak minta tolong kepada dukun, tidak minta tolong kepada siapa-siapa, hanya minta tolong kepada Dia. Baru kemudian nanti kita ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk atau jalan yang lurus. Kalau ini sudah kita jalankan, kita baca setiap hari. Tapi ingat itu, membaca di dalam Islam itu bukan maknanya hanya di lidah saja, tapi harus tasdiqu bil qalbi, kemudian afalu bil arkan. Harus dilakukan dengan anggota tubuh. Itu sinkronisasi yang terjadi. Kebanyakan dari kita sholat hanya membaca saja, tahu pun nggak tadi bacanya artinya. Nah, itu yang membuat kemudian kita tidak meningkat kualitas, tidak ada korelasi, kata orang, tidak ada hubungan antara performer sholat dengan aktivitas kehidupan di dunia. Itu persoalan yang krusial sebenarnya. Sehingga orang katakan, itu apa orang sholat? Toh dia berbuat ini, buat itu juga. Padahal sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jawabannya adalah karena bacaan Al-Fatihahnya dia tidak pahami, bukan tidak bisa dia baca, tidak pahami untuk apa dia mengucapkan Al-Fatihah itu. Kalau dia mengerti bahwa itu adalah sebuah pujian kepada Allah, kemudian sebuah komitmen, lalu kemudian sebuah permintaan, maka 3 elemen ini akan selalu membingkai kehidupannya di luar dari sholat formil itu. Saya kira itu dulu yang bisa kita berikan. Kalau ada yang mau pertanyaan silakan. Ya. Karena sistemnya itu sendiri nggak mendukung dengan apa yang kita disyariatkan oleh agama gitu. Jadi jalan keluarnya kita gimana? Nah, ini pertanyaan terlalu abstrak, saya nggak bisa jawabnya kan gitu. Apa sistemnya gitu loh? Sistem. Contohnya kita di kantor kan. Itu kan ada peraturan, ada aturan main. Ya, aturan main. Apakah aturan main itu bertentangan dengan syariat? Itu yang mesti dikaji dulu. Saya nggak bisa jawab sekali itu pertanyaan seperti itu. Tapi kita bisa milah-milah mana yang paling penting buat kita adalah jangan sampai pekerjaan itu mengorbankan tauhid. Itu yang paling utama. Itu tadi kuncinya. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita menjadi abdus syaitan. Itu aja kuncinya. Bagaimana caranya itu pengalaman kita masing-masing. Sebenarnya dimanapun pekerjaan itu sama saja ya. Bahkan di sebuah institusi yang sangat islami sekalipun, kemungkinan setan itu ada ya, tetap ada. Malah lebih lihai lagi, pakai setannya pakai sorban malah. Iya kan? Kan gitu. Kita nggak bisa ngelawan, dia lebih ahli lagi dia di situ. Tapi kalau sebuah institusi yang mungkin yang tidak terlalu bagus, ya mungkin setannya juga sedang-sedang aja kan itu. Jadi setiap orang itu punya kesulitan sendiri. Nah, yang penting itu tadi, ketika kita punya komitmen, lalu kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya sudah. Oke, yang lain? Kecuali kalau sudah merasa jelas sekali penjelasannya, saya senang aja. Atau jangan sampai takut pula beragama kan negara ini. Mana harus bahagia. Itu sebab kita
selalu baca alhamdulillah itu ekspresi dari